Saya masih di dalam pembahasan usul dasar-dasar pokok yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya dibangun di atasnya. Setelah kita jalankan sehingga usul dari keimanan kepada takdir. Yang pertama, apa yang pertama? Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Yang kedua, mengimani bahwa segala yang ditakdirkan telah tercatat di Allahul Mahfuz. Dan yang keempat atau yang ketiga, mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita uraikan beberapa pembahasan yang terkait dengan al-masyiah, dengan kehendak dan iradah. Kemudian dasar yang keempat adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Ya. Hanya ada dua, hanya ada yang mencipta dan yang dicipta. Yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah, zatnya, nama-nama dan sifatnya bukanlah makhluk. Siapa yang selain Allah, maka itu disebut sebagai makhluk yang dicipta. Nah, penetapan bahwa segala yang ada ini, segala yang ditakdirkan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ditunjukkan oleh berbagai dalil, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang mencipta segala sesuatu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji hanya untuk Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menjadikan kegelapan dan cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang mencipta kalian dari jiwa yang satu, kemudian menciptakan pasangannya dari jiwa itu. Lalu dari keduanya Allah mengeluarkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan di antara ayat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Dialah yang mencipta malam, siang, matahari dan bulan, semuanya berputar di falaknya. Dan di antara ayat juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada yang mencipta selain daripada Allah
yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. Iya. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Khalqi Af'alil Ibad dan selainnya dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yasna'u kulla sani'in wa sun'atah. Sungguhnya Allah yang mencipta setiap pembuat dan buatannya. Iya. Dan di antara doa yang kita baca selepas salat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang menahan pada apa yang kau beri dan tidak ada yang memberi pada apa yang kau tahan. Tidak ada pemilik al-jadd memberi manfaat, sebab al-jadd itu kebaikan, kekuasaan atau kepemilikan itu dari engkau. Maka yang menahan dan memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dialah yang mencipta tabaraka wa taala. Baik. Maka ini menunjukkan bahwa segala yang ditakdirkan itu Allah yang mengadakannya. Allah yang menciptanya. Termasuk darinya perbuatan hamba. Af'alul ibad. Apa yang dilakukan oleh si hamba dari dia berbaca, dari dia berbicara, dia membaca, dia menulis, dia menghafal, bergerak. Maka seluruh dari perbuatan hamba itu adalah makhluk. Iya. Karena Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang mencipta segala sesuatu. Dan segala yang dicipta itu takdir berlaku padanya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah mencipta segala sesuatu lalu ditakdirkan dengan sebenar-benar penakdiran. Iya. Dan di antara dalil yang menunjukkan tentang hal ini bahwa perbuatan hamba juga adalah ciptaan Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang mencipta kalian dan apa yang kalian kerjakan. Maka kalian itu adalah ciptaan Allah. Demikian pula segala sesuatu yang kalian kerjakan itu juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di antara dalil juga adalah firman Allah, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Katakanlah saya berlindung kepada Allah Rabbul Falaq dari kejelekan apa yang Dia cipta. Jadi disebutkan perbuatan jelek apa yang dicipta itu disandarkan kepada si hamba tersebut. Dan itu semuanya dimasukkan ke dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakannya. Tidak ada yang keluar dari ciptaannya. Iya.
Maka ini dasar pokok 4 dasar yang keimanan kepada takdir dibangun di atasnya. Kemudian dasar yang kelima adalah kita mengimani bahwa hamba itu punya kehendak dan keinginan dalam perbuatan mereka. Tapi kehendak dan keinginan hamba itu ikut kepada kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jadi ditetapkan bahwa si hamba itu punya kehendak dan keinginan. Punya kehendak dan keinginan. Iya. Itu wajib ditetapkan. Tetapi kehendak dan keinginan hamba itu ikut kepada kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari pokok pembahasan seputar takdir. Jadi si hamba berkehendak, berkeinginan. Iya, hakikatnya dia yang berkehendak. Dia yang berkeinginan, bukan makna majaz secara hakiki. Tapi kehendak dan keinginan hamba itu tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa hamba itu punya kehendak, Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Allah jelaskan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba." Barang siapa yang ingin membuat jalan dia kembali kepada Rabb-nya. Jadi disandarkan kepada keinginan hamba, menunjukkan bahwa dia punya kehendak. Si hamba punya kehendak. Dan di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'tu harthakum anna syi'tum." Datangilah harth kalian, kebun kalian sesuai dengan kehendak kalian. Jadi sandarkan sesuai dengan kehendak kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Menunjukkan dia punya kemampuan. Ada hal yang dia lakukan dengan kehendaknya sendiri. Iya. Dan di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Sari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian. Jadi bersegera kepada pengampunan itu dari perbuatannya sendiri, dia bersegera. Dan juga di antaranya adalah firman Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang berkehendak dia beriman, dan barang siapa yang dia berkehendak dia kafir. Jadi disandarkan kepada kehendaknya. Iya. Jadi ini dari sisi adillah Al-Quran. Dan kalau di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan kepada kehendak, menyandarkan kepada kehendak para sahabat, menunjukkan bahwa hamba punya kehendak. Iya. Dan inilah perkara yang waqi'. Kalau kita lihat di alam kenyataan, itulah yang terjadi. Sebab si hamba dia punya kehendak, bisa dia lakukan, bisa dia tinggalkan. Iya. Jadi ketika
ada sesuatu yang dia kerjakan, maka itu tidak tergambar keluar dari kehendaknya. Pasti dia memiliki kehendak di dalam hal itu. Akan tetapi kehendak hamba ini itu tidak mungkin keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hamba punya kehendak. Tapi kehendak hamba itu tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim." Bagi siapa di antara kalian yang ingin istiqamah. Jadi sandarkan siapa di antara kalian yang ingin istiqamah. Wa ma tasyauna, tidaklah kalian berkehendak. Ini penetapan bahwa hamba punya kehendak. Illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Kecuali kehendak itu Allah Subhanahu, tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin telah menghendakinya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menghendakinya. Iya. Dan di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau terangkan tentang perbuatan hamba, beliau katakan, siapa yang min ahli sa'adah fayuyassar fasayuyassar li amali ahli sa'adah. Siapa yang dari orang yang beruntung dimudahkan kepada perbuatan orang yang beruntung. Dan siapa yang min ahli syaqawa dimudahkan pada perbuatan orang yang merugi. Jadi disandarkan hal tersebut pada perbuatan mereka sendiri. Nah, jadi ini dasar ya dan kaidah dari usul yang sangat penting di sini di pembahasan ini. Sebab di atas dasar inilah ahli sunnah keluar dari segala penyimpangan orang-orang yang menyimpang di masalah takdir. Iya, dari bid'ah qadariyah, maka qadariyah an-nufa atau qadariyah al-muthbitah. Dari kalangan qadariyah ada yang mengatakan bahwa perbuatan hamba itu kehendaknya sendiri. Dia sendiri yang menciptakannya. Bukan kehendak Allah, bukan ciptaan Allah. Ini orang-orang Mu'tazilah. Dan orang-orang qadariyah ekstrim di masa dahulu. Jelasnya juga di atas hal ini. Jenis yang kedua dari qadariyah sebaliknya. Dianggap bahwa hamba itu tidak ada kehendak. Tidak ada keinginan. Jadi kalau terjadi kehendak dari dia, itu bukan dia yang melakukan. Yang melakukan itu Allah yang melakukan hakikatnya. Yang berkehendak itu adalah Allah yang berkehendak. Ini kelompok Jabriyah. Dari kalangan Asy'ariyah, Jahmiyah dan yang semisal dengannya. Iya. Dan ini semuanya batil. Ini semuanya batil. Berdasarkan dasar ini, usul yang kelima ini. Asal yang kelima. Kalau kita pahami ini dengan benar, bahwa hamba punya kehendak. Tapi kehendak hamba itu semuanya tidak keluar dari apa? Dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas. Iya. Kemudian yang ke-6 dari dasar pokok yang ke-6 di keimanan kepada takdir adalah mengimani umum hikmatillah ta'ala. Mengimani keumuman hikmah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahwa segala apa yang ditakdirkan oleh Allah, Allah memiliki hikmah di belakangnya. Allah memiliki hikmah di belakangnya. Dan segala dari perbuatan Allah itu adalah baik. Segala dari takdir Allah adalah baik. Karena tidak ada kejelekan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari Asmaul Husna, nama Al-Hakim. Allah Maha memiliki hikmah. Dan Al-Quranul Karim disifatkan dengan sifat hikmah.
Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falillahil hujjatul balighah." Milik Allah hujjah yang maha balighah. Tegak padanya hujjah yang sangat mendalam. Iya. Dan di belakangnya ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika disebutkan dari berbagai ibadah, disebutkan dari hikmah-hikmahnya. Puasa misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disebut dari hikmahnya supaya kalian bertakwa. Iya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Sungguhnya orang-orang yang membawa kedustaan, ini di kisah Al-Ifk ya, ketika ibu kita Aisyah radhiyallahu anha dituduh oleh kaum munafikin dengan tuduhan yang keji. Maka orang-orang yang menuduh ini, yang membawa kedustaan ini, Allah firman mereka itu sekelompok dari kalian. Jangan kalian anggap perbuatan mereka itu jelek. Bahkan itu adalah kebaikan untuk kalian. Maksudnya ini hikmahnya. Iya. Ada hikmah yang baik di belakangnya. Nah, adillah di dalam hal ini sangat banyak sekali. Dan ini dari pokok keyakinan ahli sunnah di pembahasan takdir. Mereka meyakini bahwa di belakang setiap yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki hikmah. Dan ini dari dasar yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga akan meluas di dalam menjelaskannya. Sebab ini termasuk masalah-masalah pokok di pembahasan takdir. Kita nanti akan menerangkan pembahasan yang lebih banyak terkait dengan dasar yang keenam ini insyaallah taala pada tempatnya. Jadi pokoknya ini dasar yang keenam. Ya, dan telah sesat di dalam dasar yang keenam ini dari kelompok Jabriyah yang mereka mengingkari dan menolak dari hikmah tersebut. Sebagaimana juga menyimpang dari kelompok yang lainnya ketika mereka berlebihan di dalam hal ini. Baik, kemudian dasar yang ketujuh dari keimanan kepada takdir adalah mengimani bahwa hamba itu diperintah dengan perintah, dilarang melakukan sejumlah larangan. Dan tidak ada hujjah terhadap seorang pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini dasar yang ketujuh, biasa disebut juga oleh para ulama dengan nama maqamul jama' baina asy-syar'i wal qadar. Mengkompromikan antara syariat dan takdir. Seorang yang benar keimanannya kepada takdir, itu dia tidak akan pertentangkan antara syariat dan apa? Takdir. Syariat jelas. Syariat ada perintah, ada apa? Ada larangan. Maka kita imani seluruh syariat. Sebagaimana kita imani seluruh takdir. Dan tidak dipertentangkan antara syariat dan apa? Syariat dan takdir. Jadi jangan ada yang berkata, kalau memang semuanya sudah ditakdirkan, untuk apa saya sholat? Untuk apa saya puasa? Untuk apa saya keluarkan zakat? Untuk apa saya beramal? Ini ucapan mempertentangkan antara syariat dan apa? Takdir. Karena itu Rasulullah SAW tidak pernah mempertentangkan antara syariat dan takdir. Bahkan ketika ada sahabat yang bertanya tentang hal itu, iya, maka Nabi terangkan bahwa itu semuanya sudah ditakdirkan. Ketika ada yang bertanya, "Fakimal amal?" Untuk apa beramal? Maka Nabi berjawab, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah kalian, setiap orang dimudahkan kepada apa yang diciptakan. Tidak ditabrakkan, tapi dikompromikan. Sekarang segala sesuatu sudah ditakdirkan. Kalian tidak ada yang tahu apa yang ditakdirkan untuk kalian.
telah diutus para nabi untuk menerangkan syariat, turun kitab, menjelaskan agama. Iya. Kalau memang dipertentangkan, untuk apa diutus para nabi dan para rasul? Kalau memang hanya terima pada takdir saja. Jelas ya? Maka seorang beramal, dia melakukan dari syariat dan diyakini semuanya dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini dasar yang ketujuh. Dari keimanan kepada takdir, tidak boleh dia mempertentangkan antara syariat dan apa? Takdir. Bahkan wajib dia imani seluruhnya. Dia kompromikan antara keduanya. Iya. Maka ini 7 dasar, 7 pondasi. Keimanan kepada takdir itu menjadi benar, menjadi lengkap dan sempurna. Siapa yang keluar darinya, siapa yang keluar dari salah satu dari 7 pondasi ini, itu pasti dia jatuh di dalam penyimpangan dalam masalah takdir. Itu dipastikan. Maka siapa yang memahami 7 pondasi ini dengan baik dan benar, maka ini akan membantu dia untuk istiqamah, untuk benar keimanannya di dalam pembahasan takdir. Ya, dan poin yang ketujuh ini juga akan datang nanti pembahasannya ya. Akan datang nanti pembahasannya di sela-sela pembahasan Syekhul Islam rahimahullah. Kita akan uraikan lebih banyak di situ. Iya. Jadi ini pendahuluan-pendahuluan saya ingin ingatkan memang supaya kita bisa mudah memahami pembahasan-pembahasan yang akan dipaparkan. So, kalau saya langsung masuk menjelaskan pembahasan tanpa saya beri pendahuluan, itu akan berat sekali untuk dipahami. Baik, dari pendahuluan juga yang ingin saya ingatkan di sini terkait dengan jenjang-jenjang penakdiran. Iya. Terkait dengan jenjang penakdiran. Umumnya yang disebut oleh sejumlah ulama belakangan bahwa penakdiran itu ada 5 bentuk penakdiran. Ada 5 bentuk. Atau ada 5 jenis penakdiran. Walaupun Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Syifa'ul Alil menyebutkan 4 saja. Tapi sebagian ulama merinci menjadi 5 supaya lebih terang. Iya. Yang pertama ada yang disebut dengan nama At-Takdirul Am, penakdiran umum. Penakdiran umum. Inilah penakdiran seluruh apa yang ditakdirkan. Dengan makna penakdiran yang telah kita sebutkan. Allah Maha mengetahuinya, telah menulisnya, menghendakinya dan menciptakannya. Ini penakdiran umum masuk di dalam banyak konteks dalil. Di antaranya seperti dalam firman Allah, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguhnya hal tersebut dalam sebuah kitab. Sungguhnya hal tersebut terhadap Allah sangatlah mudah. Iya. Dan ini juga yang disebut di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sana." Atau bi 50,000 sana. Wa kana arshuhu 'alal ma. Allah telah menulis takdir makhluk itu 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan arsy Allah di atas air. Jadi ini penakdiran umum namanya. Ada penakdiran yang kedua, yaitu penakdiran umur atau penakdiran manusia. Penakdiran manusia. Nah,
Ini penakdiran manusia ini yang dipandang oleh sebagian ulama masuk ke penakdiran yang pertama. Tapi di sini dirinci oleh sebagian ulama, dijadikan bagian yang kelima, karena zahir dari dalil menunjukkan ada penakdiran di alam ruh. Yaitu penakdiran ketika setiap dari makhluk diambil darinya mitsaq, diambil darinya janji, dipersaksikan hal itu ketika mereka masih berada di alam ruh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin." Ketika Rabbmu mengambil dari Bani Adam dan mereka masih ada di punggung-punggung mereka, maksudnya masih di alam ruh, diambil dari anak Adam ini dzurriyyahnya, lalu dipersaksikan kepada mereka, dzurriyyah Nabi Adam. Allah berfirman, "Bukankah aku adalah Rabb kalian?" Mereka menjawab, "Benar, kami mempersaksikan." Iya. Dan telah syahid di dalam riwayat Ibnu Abi Asim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari Hisham bin Hakim bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi lalu berkata, "Atubdaul a'mal am qad qudiyal qada?" Apakah amalan akan bermula dari baru atau sudah selesai penakdiran? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha akhadha dzurriyyata Adam min dhuhurihim, thumma ashhadahum ala anfusihim, thumma afadha bihim fi kaffayhi." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil dari anak Adam itu, dari keturunan Adam di punggung-punggung mereka sudah diambil janji. Kemudian dipersaksikan terhadap mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuat mereka itu di atas kedua telapak tangannya. Kemudian Allah berfirman, "Haula'i fil jannah wa haula'i fin nar." Dibuat di atas kedua telapak tangannya. Kemudian Allah berfirman, ini satu kelompok di sorga dan ini satu kelompok di mana? Di neraka. Fa ahlul jannah muyassaruna li amali ahlil jannah wa ahlun nar muyassaruna li amali ahlin nar. Maka penduduk sorga akan dimudahkan kepada amalan penduduk sorga dan penduduk neraka akan dimudahkan kepada amalan penduduk neraka. Baik. Ini yang kedua, jenis yang kedua, penakdiran ketika diciptakannya manusia. Dan yang ketiga, penakdiran seumur. Penakdiran umurnya. Dan ini ketika si hamba dicipta di dalam perut ibunya, di alam ruh, di janin, ya, telah diambil, telah ditetapkan takdirnya ketika dia berada di perut ibunya. Sebagaimana dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, As-Sadiqul Masduq, yang benar dan dibenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'a khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik." Sungguhnya salah seorang dari kalian itu dikumpulkan penciptanya di dalam perut ibunya 40 hari sebagai nutfah, setitik air. Kemudian 40 hari menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari lagi setelahnya menjadi segumpal daging. Thumma yursalul malak. Kemudian diutus malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Lalu malaikat meniupkan ruh padanya. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat diperintah mencatat 4. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'id. Ditulislah rezekinya, ajalnya, amalannya, dia beruntung atau apa? Dia merugi. Baik, ini takdir di dalam seumurnya. Penakdiran yang keberapa? Yang keempat, penakdiran tahunan. Ini di malam Lailatul Qadar. Penakdiran di malam Lailatul Qadar. Allah berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam Lailatul Qadar itu dibagilah
setiap perkara yang bijaksana. Nah, ini ayat luar biasa ya. Perkara yang ditakdirkan itu disebut perkara yang bijaksana. Dan ini diantara dalil bahwa setiap yang ditakdirkan Allah memiliki hikmah di belakangnya. Hakim itu artinya terselip hikmah di dalamnya. Ada hikmah di dalamnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Ya. Turunlah malaikat dan ar-ruh yaitu Jibril pada malam itu dengan izin Rabbnya, membawa segala perintah. Salamun hiya matla'il fajr. Selamatanlah sampai terbitnya fajar. Nah, jadi pada malam ini ditafsirkan oleh sejumlah ahli tafsir dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Al-Hasan, Said dan selainnya. Dikatakan dicatat pada malam itu siapa yang mati, siapa yang meninggal, siapa yang hidup, siapa yang dimuliakan, siapa yang dihinakan, turunnya rezeki, hujan, ya, si fulan melakukan haji, si fulan tidak haji, dan seterusnya. Ini penakdiran apa? Tahunan. Kemudian yang kelima adalah penakdiran harian. Ada penakdiran harian, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu yaumin huwa fi sya'an." Setiap harinya Allah di dalam sebuah urusan. Iya. Dan di dalam tafsirnya ditafsirkan oleh as-salaf, urusannya dia mengagungkan dan menghinakan, mengangkat atau merendahkan, memberi atau menahan, memberi kecukupan atau memfakirkan, membuat tertawa atau membuat menangis, menghidupkan atau mematikan dan selainnya. Iya, maka ini juga dari penakdiran. Jadi ini 5 jenis penakdiran. Jelas ya? Jadi kalau dia seorang kenal 5 jenis penakdiran ini juga dari hal yang memberikan kepadanya dari lapisan-lapisan keimanan yang indah. Akan luasnya ilmu Allah, bagaimana agungnya penakdiran itu, dan bagaimana perhatian Allah terhadap penakdiran tersebut. Iya. Selain daripada itu, dia juga bisa memahami banyak hadis yang kadang seorang itu mempertanyakan. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal turzaquna wa tunsaruna illa bi du'afaikum." Tidaklah kalian mendapat rezeki dan mendapat pertolongan kecuali dengan perhatian terhadap orang miskin kalian, orang-orang lemah kalian. Muncul pertanyaan, bukankah rezeki dan pertolongan sudah ditetapkan oleh Allah? Sudah ditakdirkan? Jawabannya ya. Kalau begitu kenapa dengan menolong orang yang lemah bisa bertambah rezekinya, dia dapat pertolongan? Berarti bertambah takdirnya. Iya. Jadi kalau orang tidak paham dari penakdiran-penakdiran, maka mungkin saja dia akan berpikir kalau begitu yang sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz bisa berubah. Jawabannya tidak, di Lauhul Mahfuz tidak berubah. Dan itu penakdiran umum ya, di Lauhul Mahfuz, itu penakdiran umum. Dan itu tidak berubah. Jelas ya? Kalau terjadi perubahan, maka itu mungkin di penakdiran yang di catatan malaikat ketika ruh ditiupkan, atau di penakdiran tahunan, atau di penakdiran hariannya yang berubah. Nah, demikian pula di antara hal yang kadang disalahpahami, hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu." Siapa yang ingin bergembira melihat rezekinya dihamparkan, umurnya dipanjangkan, hendaknya dia menyambung silaturahminya. Jadi menyambung silaturahmi dari sebab ditambahnya rezeki, dipanjangkannya umur. Ya, tadi sudah disebutkan, umur dan rezeki kan sudah ditetapkan, kok bisa bertambah? Maka penakdiran ada 5 jenis. Jelas ya? Ada 5 jenis. Dimanapun terjadinya penambahan ini, iya, maka itu pasti sudah tercatat di penakdiran Di penakdiran umum, di Lauhul Mahfuz. Dan ini semakin menambah
keimanan seorang hamba terhadap takdir. Bahwa dia di dalam kehidupannya, dia tidak perlu pikirkan ya, apa yang ditakdirkan terhadapnya sekarang. Sebab Allah tidak memberitahu hal itu kepada dirinya. Yang harus dia pikirkan sekarang ini, bagaimana dia menjadi seorang hamba yang menjalani apa yang disyariatkan. Dan dia beriman kepada segala takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jadi ini semakin mempererat dan memperkuat keimanan seorang itu di pembahasan masalah takdir ini. Baik. Masih tersisa sejumlah pembahasan terkait dengan takdir, dan ini banyak diantaranya terkait dengan masalah syubhat-syubhat. Iya. Dan ini insyaallah taala kita akan uraikan bersama kandungan dari buku, kandungan dari apa yang akan diterangkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala di dalam buku ini. Baik. Iya. Buku ini sebagaimana yang telah saya isyaratkan di awal kemarin, Al-Qasidah At-Ta'iyah fil Qadar. Begitu diberi judul di dalam beberapa manuskrip qasidah, dan Syekhul Islam sendiri menyebutkan di dalam lantunan syair-syairnya bahwa ini beliau namakan qasidah sebagai suatu qasidah. Baik. Jadi adalah qasidah ta'iyah yang berakhiran dengan huruf ta. Jadi qasidah itu biasanya kalau kita di di syair Indonesia, itu akhir dari suatu syair atau suatu puisi, itu akhirnya kadang a, kadang ab. Ya. Jadi akhir itu dihitung. Di dalam bahasa Arab juga ada seperti itu. Ya, jadi kadang syair itu ujungnya atau umumnya syair itu sama ujungnya. Kalau dia qasidah dikaitkan antara satu dan lainnya, ya dia berakhiran sama. Nah, dan di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qasidahnya akhirnya ta. Iya. Ada qasidah Ibn Abi Daud haiyah. Nah, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la takun bid'iyan la'allaka tuflihu. Pakai ha akhirnya. Semua dari qasidahnya akhirnya ha. Dan ada nuniyahnya Ibnul Qayyim akhirnya nun. Ya, dan nuniyah Ibnul Qayyim ini qasidah yang paling luas yang ditulis oleh para ulama seputar akidah ahli sunnah. Berisi lebih dari 5.000 bait syair. Beliau uraikan dan beliau paparkan akidah ahli sunnah. Adapun ta'iyah ini adalah pembahasan yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berakhirkan dengan huruf ta di belakangnya. Iya. Karena beliau menjawab pertanyaan dari seorang yang bertanya, yang mengingkari tentang takdir. Dan pertanyaannya datang dalam lantunan bait syair pula. Dia sebutkan pertanyaannya dalam 8 bait syair. Maka oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menjawabnya dalam 125 bait syair. Langsung di majelis itu juga beliau jawab, beliau duduk. Ya, dan ini dari kecerdasan yang luar biasa dan keilmuan yang luas, membuat semua orang yang membaca qasidah ini takjub terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu menunjukkan penguasaan beliau terhadap akidah ahli sunnah. Coba bayangkan beliau di dalam menguraikan pembahasan takdir, satu kali duduk beliau nulis dalam rangkaian bait syair. Ini bukan tulisan biasa. Tulisan biasa kadang seorang bisa menulis cepat. Tapi kalau rangkaian bait syair itu terukur dengan apa? Timbangan-timbangannya. Kalimat-kalimatnya terukur. Ini lebih rumit daripada syair Indonesia. Syair Indonesia itu ya bait pertama, kedua boleh nggak sama panjangnya. Boleh nggak sama. Tapi kalau ini lantunan syair dalam bahasa Arab itu ada timbangannya. Ya, dia masuk di lautan apa? Kalau ingin dibuat.
Dan ternyata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membuat jawabannya sama dengan jenis lautan bait syair yang buat oleh penanya. Tidak keluar dari lautan yang dipakai, yaitu dari Bahrit Tawil. Yang dipakai oleh apa? Si penanya itu pula yang dipakai oleh Syekhul Islam di dalam menjawab. Iya. Akidah Wasithiyah, beliau tulis akidah yang masyhur itu. Iya. Yang menjadi pelajaran akidah oleh banyak manusia setelah beliau, itu beliau tulis antara duhur dan asar. Beliau tulis. Dan beliau terkenal tulisannya sangat cepat. Iya. Tulisannya sangat cepat. Dan beliau di penjara, ketika beliau di penjara, menulis buku berjilid-jilid. Tidak ada rujukan yang hadir terbaca di depan beliau. Karena kebanyakannya beliau hafal. Jadi beliau itu, ya kalau ingin menghadirkan sesuatu, bagaikan maktabah itu ada di depan matanya. Dia mengambil apa yang dia inginkan, dia tinggalkan apa yang dia inginkan. Dan ini dari keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada alim yang besar ini. Karena itulah hujjah-hujjah beliau dan ilmu beliau ya sangat bermanfaat sekali di tengah manusia. Dan tidak ada di dalam sejarah ahlul bidah ya, khususnya di kalangan orang-orang filsafat, mereka mengalami kekalahan seperti kekalahan mereka di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan itu mereka tulis di dalam buku-buku filsafat. Kalau ada yang pernah lihat sejarah filsafat, orang-orang filsafat sendiri mengakui itu, bahwa di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mereka habis. Iya. Karena mereka berbicara tentang filsafat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga baca buku-buku tentang filsafat. Sehingga beliau lebih tahu tentang filsafat dari seluruh ahli filsafat yang ada di masanya. Dan beliau ketika menguraikan tentang keburukan filsafat, satu pembahasan kadang beliau bantah dari puluhan sisi. Seperti di dalam ilmu filsafat yang masuk di pembahasan kalamun nafs, di pembahasan orang-orang Asy'ariyah, itu berasal dari ilmu filsafat, pembicaraan jiwa. Al-Quran pembicaraan jiwa, bukan berbicara secara lafaz. Itu dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam 99 sisi bantahan. Iya. Dibantah oleh beliau dalam 99 sisi bantahan. Dan keunikan beliau di dalam tulisan-tulisannya, kalau beliau menulis sesuatu, itu penanya seakan-akan mengalir. Iya. Kadang dia masuk di satu pembahasan, tapi karena lewat di dalamnya sejumlah pembahasan yang lain, mengalir juga ke pembahasan yang lainnya. Iya. Karena itu memang kalau orang yang baru belajar, kadang dia agak rumit membaca buku-buku Syekhul Islam. Sebab dia harus pandai memilah, ini pembahasan arahnya kemana. Beliau membahas akar masalah, atau beliau membahas sekarang memperluas di cabang-cabang pembahasan. Ya, itu harus pandai kita dudukkan, kita pilih. Kalau seorang pandai memilahnya, maka dia akan pandai mengambil faedah dari buku-buku Syekhul Islam. Pendalilan-pendalilan yang sangat otentik sekali, dan sisi-sisi pendalilan yang sangat tajam dan mendetail. Iya, dari beliau rahimahullahu taala. Baik. Jadi terkait dengan biografinya, ini saya kira tidak perlu kita panjang lebar menguraikannya, sebab beliau ini diakui oleh kawan dan lawan. Lawannya pun itu mengakui dari keilmuannya. Tidak ada yang mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu tidak berilmu dari lawannya. Semuanya mengetahui bahwa beliau adalah seorang yang berilmu. Iya, seorang yang berilmu. Itu cukuplah sebagai keutamaan beliau. Nah, baik. Jadi beliau ini ditanya oleh seorang, ya, dan tentang orang yang bertanya ini, ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang Yahudi. Karena itu dikatakan dia adalah seorang kafir dhimmi di pertanyaannya. Dari mengatakan bahwa ini pertanyaan disusun oleh seorang
Qadariyah, dari aliran Jabriyah. Lalu pertanyaannya dia susupkan melalui orang Yahudi ini, atau dia kirim kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah. Iya. Membantah dari bait syair tersebut sesuai dengan pertanyaan yang ada. Nah, baik. Jadi sekali lagi terkait dengan masalah siapa yang bertanya, ini ada beberapa pendapat. Ada yang berkata bahwa yang bertanya ini seorang yang bernama As-Sakini atau As-Sakakini. As-Sakakini Asy-Syi'i. Ini disebut oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar As-Sakhawi Asy-Syaukani. Bahwa dia bernama Muhammad As-Sakakini, dari orang yang bermadhab Syiah Rafidhah. Iya. Dia ini yang membuat pertanyaan yang mengandung madhab Jabriyah. Karena orang Syiah dasarnya memang ya, agama mereka itu agama kekufuran. Mereka serap dari beberapa pemahaman. Mereka ambil dari agama Yahudi, mereka ambil dari agama Jabriyah di pembahasan takdir dan selainnya. Mereka ambil dari agama Mu'attilah. Ya. Dan banyak sekali mereka gado-gado di dalam pembahasan Syiah ini. Dan pendapat yang kedua, dia mengatakan bahwa yang bertanya ini adalah Ibnul Baqaqi namanya. Iya. Ibnul Baqaqi ini dia orang Mesir. Nah, dan dia dari orang-orang yang menyimpang juga. Dan dia mengatakan bahwa yang bertanya ini adalah seorang Mu'tazilah, tapi dia sembunyikan namanya. Dia sembunyikan namanya. Dan yang keempat ada yang berkata bahwa yang bertanya adalah seorang Yahudi. Ini yang disebut oleh Al-Hafidz Al-Bazzar dari Ibn Darudi. Nah, ala kulli hal kita tidak terlalu penting tentang siapa yang bertanya, walaupun kebanyakannya dari muhakkikin mengatakan yang bertanya adalah As-Sakakini itu tadi. As-Sakakini yang sudah disebutkan. Tapi kita lihat dari nas pertanyaannya. Apa yang dia tanyakan? Bagaimana jawaban Syekhul Islam? Ini yang ingin kita uraikan di sini. Baik. Kata si penanya di awal jawabannya, di awal pertanyaannya, kata dia, "Aya ulama ad-dini, dhimmi dinikum, tahayyara dulluhu bi awdahi hujjati." Wahai ulama agama, saya adalah seorang dhimmi di dalam agama kalian yang sedang bingung. Jadi dia mengaku bahwa dia kafir dhimmi. Ya. Dan dia mengaku dirinya sedang bingung. Dulluhu bi awdahi hujjati. Tunjukkan kepadanya dengan hujjah yang paling jelas. Ya. Jadi kalau dilihat awalnya, Masya Allah ya, oh dia merasa dirinya bingung, minta petunjuk. Minta petunjuk. Ya. Tapi kalau dilihat pertanyaannya, ya seperti itu tadi. Pertanyaannya penuh dengan racun, bisa syubhat. Jelas ya. Tapi kalau dilihat di awalnya bagus gaya bertanyanya, seakan-akan jujur dia ingin seperti itu. Nah, itu bagaikan ular kobra yang tersenyum. Ya. Pernah lihat antum ular kobra yang tersenyum? Ya. Wallah alam apakah ada ular kobra yang tersenyum, tapi kira-kira begitulah modelnya. Dia menampakkan seakan-akan bagus, tapi hakikatnya apa? Penuh dengan bahaya. Ya, atau kalau bahasa sebagian penyair, ya seperti serigala yang keluar dengan pakaian jubah. Ya, Masya Allah pakaiannya bagus. Ya, tapi dia adalah apa? Serigala. Baik.
Katanya, "Idza ma qada rabbi bi kufri bi za'mikum wa lam yardahu minni fama wajhu hilati." Kata si penanya, iya. Kalau Rabbku telah memutuskan, ma di situ tambahan ya, tidak diartikan. Kaidahnya dalam bahasa Arab, ya taliban khud faidah ma ba'da idza zaidah. Wahai penuntut ilmu, ambil faidah dalam ilmu bahasa Arab. Ma yang terletak setelah ida itu adalah tambahan. Dia ditambah di situ sebagai penegas, tapi tidak diartikan. Apabila Rabbku telah memutuskan bahwa saya adalah kafir, sekarang saya kafir dhimmi, Yahudi. Kalau Rabbku telah memutuskan saya ini kafir menurut sangkaan kalian, ya. Walam yardahu minni, tapi dia tidak ridai kekafiranku, tidak meridai kekafiran dariku. Fama wajhu khilati, ya, lalu bagaimana saya bisa lepas? Nah, ini perhatikan ya pertanyaannya. Pertanyaan mengingkari dan menantang takdir. Sekarang kalau Allah tetapkan saya kafir, Allah putuskan, Allah takdirkan saya ini kafir, sedangkan Allah tidak ridai kekafiran untuk diriku, lalu bagaimana saya bisa lepas? Nah, ini pertanyaannya apa? Ya. Orang-orang Qadariyah, perhatikan bahasanya. Ini semuanya pertanyaan karena keluar dari 7 dasar pokok itu tadi. Andai kata 7 dasar pokok itu kita pegang dengan baik, maka ini pertanyaan gampang untuk dijawab. Iya. Jelas ya? Gampang untuk dijawab. Baik. Jadi kekafiran itu perbuatan kamu sendiri. Kamu yang memilihnya. Punya kehendak. Jadi kalau kamu dihukumi sesuai dengan kekafiranmu, berarti yang salah itu siapa? Dia sendiri. Sudah tegak hujjah padanya, diutus para rasul, para nabi. Kan begitu. Ini kalau kita terapkan ya dari kaidah. Kemudian kalau dia pertentangkan antara takdir dan syariat, Allah tidak menghendaki kekafiran. Ya, Allah menakdirkan dia kafir, tidak bertentangan antara syariat dan apa? Takdir. Ya. Karena Allah memutuskan apa yang dia kehendaki. Kalau Allah memberikan dari keutamaannya, maka itu dari rahmat Allah. Kalau Allah memutuskan dengan keadilannya dia kafir, maka itu dari keadilannya. Ya, dari keadilannya. Nah, Allah itu tidak ditanya apa yang dia lakukan. Yang ditanya adalah makhluk, mereka yang ditanya apa yang mereka kerjakan. Nah, ini jawaban-jawaban global ya, bagaimana kita cara menjawabnya. Kita jawab saja berdasarkan 7 landasan pokok yang sudah kita pelajari. Akan mudah nanti memahaminya. Walaupun Syekhul Islam akan menjawab seluruh hal ini dengan rinci. Baik. Kemudian kata penanya di pertanyaan di bait syair yang ketiga, da'ani wasaddal baba anni fahal ila dukhuli sabilun bayyinu li qadiyati. Katanya, da'ani wasaddal baba anni fahal ila. Sekarang Allah memanggilku untuk beriman, tapi pintu ditutup terhadapku. Maka apakah ada jalan untukku masuk ke pintu keimanan itu? Terangkan kepadaku qadiyahku ini. Ya. Jadi sekarang ucapannya dia berkata, Allah memanggil saya untuk berislam, masuk ke dalam hidayah. Tapi ternyata Allah tidak beri hidayah kepadaku. Tidak ditakdirkan Islam bagiku. Lalu bagaimana saya bisa menyelesaikan masalahku? Nah, ini pengingkaran dia terhadap apa? Takdir. Perhatikan ya, syubhat yang muncul semua. Ya. Kemudian pada bait yang keempat, qadha bi dhalali thumma qala irda bil qadha dukhuli sabilun fama ana radin billadhi fihi shiqwati. Ya. Katanya Allah memutuskan saya tersesat. Kemudian dikatakan kepadaku, ridholah dengan kesesatan, ridholah dengan keputusan Allah. Dan saya tidak mau ridho dengan hal yang ada apa? Hal yang ada kebinasaan di dalamku. Iya. Jadi sekarang dia berkata, Allah telah memutuskan saya tersesat karena saya tidak masuk Islam. Kemudian saya diperintah ridho terhadap ketentuan Allah. Loh, kata dia, bagaimana saya mau ridho padahal yang di dalamnya ada kebinasaanku?
di dalamnya saya menjadi sengsara. Nah, ini syubhat lain ya. Syubhat lain. Ya. Apakah seorang itu harus ridha dengan takdir yang jelek? Ini akan datang pembahasannya ya. Nah, umumnya kita diperintah ridha terhadap takdir Allah, menerima takdir Allah. Perbuatan Allah menakdirkan semuanya baik. Perbuatan Allah. Adapun yang ditakdirkan ini ada yang baik dan ada yang tidak baik. Yang baik kita ridhai sebagaimana Allah perintah, yang tidak baik kita benci, tidak kita ridhai sebagaimana yang Allah perintah. Jelas ya? Jadi demikian, mudah menjawabnya. Cuma ini orang-orang bingung saja. Iya. Di dalam jiwanya, di dalam pikirannya, di dalam akalnya itu koslet. Ya, terlalu banyak syubhat yang tabrakan. Akhirnya begini cara berpikirnya. Kemudian dia berkata, "Fa idza kuntu bil maqdi ya qaumu radiyan, fa rabbi la yarda bi syu'mi baliyati." Ya. Katanya kalau saya ridha, wahai kaum, kalau saya ridha dengan takdir untukku, dengan takdir yang menimpaku, maka Rabbku tidak ridha terhadap apa yang telah menimpaku. Ya, sekarang katanya saya sekarang kalau dituntut ridha, oke lah saya ridha dengan ketentuan Allah, saya kafir, saya ridha. Terus apakah Allah akan ridha kekafiran untuk diriku? Saya diuji dengan kekafiran. Nah, ini dari mana ucapan dia, syubhatnya dia ini. Kemudian yang keenam katanya wahalli ridha ma laysa yardahu sayyidi faqad hirtu dulluni ala kashfi khirati. Ya. Kata dia, apakah saya ridha terhadap apa yang tidak diridhai oleh tuanku? Katanya, sungguh saya ini telah bingung. Tunjukkan bagaimana cara menyingkap kebingunganku. Ya, ini bukan bingung ya. Ini bukan bingung. Tapi orang yang suka bingung. Ya. Dan mencintai kebingungan untuk dirinya. Sebab ini syubhat. Munculnya dari kerusakan pemahaman. Baik. Jadi maknanya di sini yang keenam, dari bait yang keenam, iya. Katanya tidak mungkin saya itu ridha perkara yang tidak diridha oleh Rabbku. Ya. Bagaimana mungkin saya ridha hal yang Rabbku tidak ridha terhadapku? Sekarang saya bingung sekali. Maka tunjukkan kepada aku bagaimana cara menyingkap kebingunganku ini. Idza syaa rabbil kufra minni masyiatan, fa hal ana asim fi ittiba'il masyiati. Kemudian katanya kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki saya kafir, lalu apakah saya bermaksiat kalau saya ikuti kehendaknya itu? Sekarang Allah kehendaki saya kafir, kata si Yahudi ini, si penanya. Saya dikehendaki kafir, sudah. Saya ikuti kehendaknya, saya kafir. Ya. Apakah saya bermaksiat dalam mengikuti kehendak Allah? Ini dasarnya karena dia mempertentangkan antara syariat dan apa? Takdir. Ini pokok dasar kerusakan pemikirannya. Jelas ya? Nah, yang ke-8 di bait syair yang ke-8-nya, wahalli ikhtiyarun an ukhalifa hukmahu fabillahi fashfu bil barahini gullati. Iya. Kata dia, apakah saya punya hak untuk memilih menyelisihi hukum Allah? Ya, sekarang kalau Allah sudah menetapkan hukum terhadapku, apakah saya punya pilihan untuk menyelisihi hukum Allah? Katanya, saya bertanya kepadamu demi nama Allah. Ya. Jawablah pertanyaanku ini singkat dengan hujjah yang terang akan kebimbanganku ini. Nah, ini semuanya syubhat ya. Syubhat. Karena itu jawaban orang ini bukan jawaban seperti yang dia katakan, ingin cari kebenaran. Ini jawaban orang yang keras kepala. Iya. Jawaban orang yang keras kepala. Tidak dilihat seorang itu bahasanya apa. Oh, saya bingung, saya ingin kebenaran. Iya. Yang dilihat hakikat yang dia lakukan. Nah, karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah langsung berkata, "Su'aluka ya hada su'alu mu'anidin mukhasimin
Mukhasimi Rabbil Arsy baril bariyati. Pertanyaan kamu wahai orang, ini pertanyaan orang yang keras kepala. Pertanyaannya ingin menentang Allah Rabbul Arsy yang mengadakan seluruh makhluk. Ini hukum Syekhul Islam terhadap si penanya. Ini pertanyaan keras kepala, bukan orang yang mencari apa? Kebenaran. Iya. Jelas ya? Dan ini dari manusia ada yang memakai uslub seperti itu, hati-hati. Iya. Ada uslubnya bagus. Oh ini kamu baik. Ya, diangkat dulu nanti dia jatuhkan. Iya. Ada dengan bahasa famun tusabbih wa yadun tudabbih. Mulutnya bertasbih, Masya Allah. Kalau dengar ucapan mulutnya tasbih yang keluar. Tapi tangannya menyembelih di sana sini. Ya, subhanallah, tapi dia parangi orang, subhanallah. Ya, kayak gitu modelnya. Ya. Maka ini ada dari manusia jenisnya seperti itu. Baik. Jadi ini pertanyaan si penanya ini. Ya. Kesimpulan pertanyaannya bisa tergambar bahwa orang ini orang yang berada di atas madhab Jabriyah ekstrim sekali di dalamnya. Orang-orang Jabriyah itu akan datang ya, kita akan sebutkan. Orang Jabriyah itu mereka yang mengatakan bahwa seorang hamba itu terpaksa dia harus tunduk menerima segala sesuatu. Itu terjadi tanpa kehendaknya. Ibaratnya manusia itu dibahasakan oleh orang Jabriyah itu seperti sehelai kapas atau sehelai sayap burung. Di mana angin menghempaskannya dia ikut ke sana. Dia terima saja. Bahasa lebih ekstrimnya lagi seperti kata seorang penyair, alqahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyyaka an tabtalla bil ma'i. Dia dilempar ke laut dalam keadaan tangannya terikat, tangan dan kakinya terikat, dilempar ke laut, lalu dikatakan kepadanya hati-hati kamu, jangan sampai kamu kena air. Ya. Jadi maksudnya dia terima saja. Nah, ini orang-orang ekstrim Jabriyah seperti ini. Nah, jadi orang-orang Jabriyah berkata, si hamba sholat, puasa, mencuri, berzina, membunuh, ya, itu perbuatan disandarkan kepada dia majaz, bukan hakiki. Hakikat, kalau ingin tahu hakikat yang berbuat adalah Allah. Jadi itu bukan perbuatan hamba, bukan kehendak hamba, tapi hakikatnya yang berbuat adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka si penanya di sini dia di atas madhab Jabriyah. Iya. Yang berlebihan di dalam menetapkan dan menafikan kehendak dari hamba. Iya. Jadi kesimpulan pertanyaannya bahwa kalau Allah sudah menetapkan saya ini kafir katanya, saya sudah ditetapkan tidak masuk Islam, atau ditakdirkan saya bermaksiat, ya, ditakdirkan saya tidak berbuat ketaatan. Lalu bagaimana saya bisa selamat dari kekafiran dan maksiat? Bagaimana saya bisa dapat keimanan dan ketaatan? Iya. Nah, jadi kalau saya misalnya menentang itu semua, apakah saya dianggap ma'dzur karena menentang, diberi udzur? Iya. Ya, sekarang saya dituntut ridha terhadap ketentuan Allah. Apakah ridha terhadap ketentuan Allah itu artinya saya harus terima kekafiran, kemaksiatan yang muncul dariku? Ya. Sedangkan Allah tidak ridha hal itu. Nah, ini kesimpulan pertanyaannya. Jelas ya? Dan jawaban untuk pertanyaan ini mudah. Alhamdulillah. Ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memberikan jawaban global. Dan jawaban terperincinya itu dalam bait-bait syairnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan umumnya para ulama kalau ingin menyingkat syubhat, mereka itu membantah syubhat itu dengan dua jawaban. Ada jawaban global dan ada jawaban apa? Terperinci. Dan ini tariqah Al-Quran, jalan Al-Quran di dalam menyingkap kebatilan. Iya. Karena itu kebatilan yang menyingkapnya adalah orang-orang yang berilmu. Mereka lah yang tahu kebatilan itu apa, akarnya kemana.
Ya, kalau mau dihadapi, bagaimana cara menghadapinya? Jelas ya? Karena ada kebatilan, kadang orang awam tahu semuanya itu batil. Ada yang mencela Abu Bakar dan Umar. Semua orang tahu ini apa? Orang Syiah Rafidhah sesat, dia tahu. Tapi bisakah dia bantah? Belum tentu dia bisa membantah. Orang yang belajar saja belum tentu dia bisa bantah. Iya. Dengan bantahan yang ilmiah tepat pada sasarannya. Nah, itu ada ilmu tersendiri. Dan inilah tugasnya orang-orang yang berilmu. Iya. Dan ini sebenarnya pembahasan bait syair tentang takdir ini di tingkat pembahasan akidah lebih lanjut ya. Karena dia masuk dalam pembahasan yang lebih mendalam. Ya, karena itu saya sudah uraikan beberapa pokok pembahasan seputar takdir supaya kita gampang memahami ini. Ini pembahasan masalah menyingkap syubhat. Ya. Diperhatikan dengan seksama. Bagaimana pembahasannya? Jadi jawaban globalnya mudah. Dikatakan bahwa jawaban globalnya mudah saja di sini. Untuk menjawab syubhatnya kelompok penanya ini, menjawab syubhatnya itu cukup seseorang memakai dua dasar pokok yang telah kita pelajari. Pakai dasar yang kelima dan dasar yang keberapa? Yang ketujuh. Pakai dasar yang kelima dan dasar yang keberapa? Yang ketujuh. Dasar yang kelima, hamba itu punya apa? Punya kehendak, punya keinginan. Tapi kehendak hamba dan keinginan hamba itu semuanya terjadi setelah Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan apa? Menginginkannya. Tidak ada kehendak dari hamba yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi sekarang kalau dia berkata ditakdirkan kekafiran, ditakdirkan ini, jangan menyalahkan Rabb-nya. Ya. Yang pertama dia salahkan dia dulu, sebab dia pasti apa? Memilih kekafiran. Kenapa dia pilih kekafiran? Padahal sudah diterangkan kepadanya ayat-ayat, diutus kepadanya Rasul menerangkan kebenaran. Lalu kenapa dia memilih kekafiran? Maka yang dia salahkan dirinya dahulu. Jelas ya? Nah, ini sekarang dia mau nisbatkan kejelekan, dia mau menyalahkan Allah, mendebat Allah di dalam ketentuannya. Naudzubillah. Dan yang kedua, kalau kita ingat kaidah dasar yang ketujuh tidak boleh mempertentangkan antara syariat dan apa? Takdir. Ya. Dilarang kekafiran dalam syariat Allah, dan itu tidak bertentangan dengan takdir. Tidak bertentangan dengan apa? Tidak bertentangan dengan takdir. Iya. Semuanya diimani pada tempatnya masing-masing, dilaksanakan sebagaimana yang diperintah. Iya. Jadi ini dasar globalnya. Iya. Ini dasar globalnya di dalam menjawab syubhat ini. Dan ini kesimpulannya dari dari jawaban Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Hanya saja saya globalkan dengan dua kaidah sebab sudah kita terangkan. Kemudian setelah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mulai masuk menjawab pertanyaan ini dengan jawaban terperinci. Ini sekarang jawaban terperincinya. Iya, dan insyaallah taala jawaban terperinci ini kita akan uraikan di sesi yang akan datang. Baik, ini 125 bait syair ya, kita akan berusaha menyelesaikannya dalam 4 sesi yang tersisa. Yang penting untuk pembahasan itu adalah kita paham syubhatnya apa, kemudian paham jawabannya. Paham cara apa? Menjawabnya. Iya. Jangan sampai ada yang syubhatnya dia paham, jawabannya apa? Tidak paham, sebab ini agak repot nanti. Iya. Tapi kalau seorang sudah paham 7 kaidah dasar tadi, 7 pijakan berpijak pondasi ya di dalam pembahasan takdir, itu sudah mudah sekali. Orang memahami insyaallah ta'ala. Dan dasarnya mempelajari akidah itu Masya Allah dimudahkan. Nikmat hati itu, sejuk hati itu. Ya. Seorang umum saja, awam, kalau dia tidak bisa menjawab syubhat, tapi dia punya kaidah dasar, dia pegang saja kaidah dasarnya. Syubhatnya dicueki saja. Tidak usah dia apa? Tidak usah dia pedulikan. Kapan dia belajar, dia akan mampu menjawab syubhat. Ya, itulah hati orang yang bertauhid, seperti kaca. Kaca itu disinggapi oleh debu, dihinggapi oleh
kotoran, tapi debu dan kotoran tidak masuk di kaca. Tidak bisa menembusnya. Ya. Dan kadang seperti itu orang yang bertauhid, disinggapi oleh syubhat, oleh syahwat, tapi kacanya tetap kaca, jernih. Ya, bagus. Kapan dia bersihkan kaca itu akan jernih kembali. Nah, demikian kalau sudah benar akidahnya sudah kuat, 7 dasar keimanan kepada takdir sudah diserap dengan baik, maka insyaallah taala dia sudah bisa menjawab secara global seluruh penyimpangan dalam masalah takdir. Jawaban global. Tapi jawaban secara terperinci belum tentu. Iya. Kalau ada yang hinggap di hatinya tidak masuk sebab dia tahu ini salah, itu keliru. Tapi dia tidak tahu saja cara menjawabnya bagaimana. Tapi dia tahu salah, keliru. Tidak benar. Kenapa tidak benar? Sebab menyelisih 7 kaidah dasar di dalam masalah apa? Keimanan kepada takdir. Jelas ya? Jadi ini faedahnya. Seorang belajar dari kaidah-kaidah, dari pijakan-pijakan di pembahasan akidah takdir kepada mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala ini. Dan ini juga kaidah berlaku pada seluruh pembahasan akidah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya, menunjuki hati kita dengan hidayah, menguatkan kita dengan keimanan, dan selalu menjernihkan hati kita dengan petunjuk, menyelamatkan hati-hati kita semua dari segala syubhat dan syahwat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.